hari kedua teman-teman, hari kedua dari proses digital detox gue. Jadi gue bener-bener baru banget pulang dari PKL, gue langsung ke sini. Di sini gue gak ngapa biasa atau apa, gue cuma biasa mendokumentasikan dan memperbaiki atau sesuai dengan tujuan awal gue. Tadi pas gue ini gue pengen nge-boost confident gue. Ini di tempat umum dan ini masih tempat yang sepi ya, masih tempat sepi, dan gue masih mencoba untuk memberanikan diri. Oke, pertama-tama gue pengen cerita sedikit aja. Jadi di tempat PKL, pas gue nyampe di sana, di kantor ya tepatnya, di sana gue tadi mendengar seorang HRD, dia sedang menginterview calon pelamar. Nah di situ calon pelamar di interview seperti biasa lah. Cuman si HRD ini itu dia mencoba bertanya pertanyaan sangat basic. Pertanyaan sangat basic itu apa? Pertanyaan sangat basicnya itu adalah selalu perkenalkan diri. Perkenalkan dirinya itu adalah ada nama, umur, terus pengalamannya apa. Nah setelah perkenalkan diri, dia harus menjelaskan ekspektasi gajinya berapa. Ya, itu dia, ekspektasi gajinya itu berapa teman-teman. Nah, tadi si HRD itu menginterview sekitar tiga orang dan gue mendengar gue bingung gitu ya. Di HRD ini gue mendengar ada sekitar tiga anak muda di tepatnya. Nah, tiga anak mudanya ya mereka menjawab pertanyaan dari HRD, cuman gue melihat tiga kesamaan teman-teman. Apa tiga kesamaan? Nah, dari tiga-tiganya ini gue melihat satu kesamaan. Apa kesamaan? Dua kesamaan. Yang pertama, ketika ditanyai nama, mereka jawabnya masih stuttering, masih gagu, lebih cengengesan, tapi dia tetap menjawab. Oke, gue mendapat itu. Nah, yang kedua ini adalah ketika ditanya ekspektasi gajinya berapa atau dibayarnya itu berapa, nah mereka ini rata-rata memberikan jawaban yang tidak terdengar begitu profesional teman-teman. Kenapa? Karena mereka rata-rata menjawab itu dengan nada yang cengengesan, nada yang benar-benar tidak begitu serius. Misalnya sebuah HRD dengan Mas Pratama, ekspektasi gaji kamu itu berapa? Sebutkan aja nominal, nggak apa-apa, langsung bebas aja. Nah, biasanya rata-rata yang menjawab pasti gini, ya saya dikasih ya belum tahu sih Pak, tidak. Saya dikasih ya terserah. Mereka jawab dengan seperti itu teman-teman. Itu tidak terdengar profesional kan? Lantas apa jawaban dari seorang HRD? Cukup lucu sih. Jadi jawabnya sama aja, cuma gini. Oke, terima kasih bla bla, terima kasih bla 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 bla. Terima kasih sudah meluangkan waktu, terima kasih sudah memberi kesempatan, terus semoga, nah ini kata lucu ini, banyak-banyak berdoa ya, terus itu tetap penutup gitu. Ya udah deh, gue bilang yang dapat gue tangkap ini adalah lagi dan lagi skill komunikasi teman-teman. Skill komunikasi itu sepenting itu, karena skill komunikasi itu benar-benar berdampak dengan impresi pertama kita. Ya, itu dia impresi pertama, which is ketika kita bertemu dengan seseorang atau kita di interview, first impression itu benar-benar penting.
bagaimana kita menyampaikan pesan, bagaimana kita percaya diri dengan intonasi kita berbicara itu benar-benar penting banget, apalagi sebagai anak muda gitu. Dan rata-rata gue juga nih, gue nggak di telinga HRD gue nggak tahu, cuman di telinga anak muda aja dengan mendengar kalimat atau jawaban yang cengengesan, di telinga anak muda yang masih nggak tahu dengan dia kerja dengan tenaga kita itu terdengar begitu apa ya, nggak enak aja di telinga gitu. Lu konsultasi sama HRD sama personalia lu, sama orang yang sama pewawancara lu lah istilahnya, pewawancara lu yang lu pengen kerja di bidang itu, cuman lu menjawab dengan tidak puas, lu menjawab dengan tidak profesional, gimana coba? Lu berkomunikasi tidak jelas, lu berbicara juga cengengesan, unprofessional, itu juga menurut gue tuh cukup aneh sih. At least kalau menurut gue ya, pelajaran yang gue tangkap ini adalah percaya diri, terus juga lagi dan lagi bagaimana menyampaikan pembicaraan sesuatu dengan tepat. Nah, menyampaikan pembicaraan sesuatu dengan tepat ini bagaimana? Pertama, jangan belibet. Kedua, ngomong jangan kecepatan. Yang ketiga ini justru emang harus dilatih sih, harus dilatih. Jadi menurut gua rumus pembicaraan itu ada gitu. Rumus pembicaraan itu ada. Misalnya yang gua dengar itu dari konten-konten YouTube yang membahas tentang bagaimana storytelling dengan benar. Nah, ada salah satu konten itu dia menyebutkan ada LATEE. Jadi ada 5 tahapan atau 5 rumus bagaimana kita mencapai cerita dengan benar. L itu question, A action, T itu thoughts, E itu emotion, D dialogues. Itu ya for storytelling. Cuman kalau perkenalan atau apa itu gue nggak tahu apa. Itu sih yang gue tangkap. Lagi dan lagi skill komunikasi itu benar-benar dibutuhkan sekali di zaman penuh dengan teknologi, di zaman penuh di mana teknologi benar-benar berjalan dan berkembang begitu pesat. Lagi dan lagi kita masih berurusan dengan manusia. Dan komunikasi adalah senjatanya. Menurut gua bekal atau senjata yang paling powerful yang harus dimiliki oleh anak muda adalah skill komunikasi. Skill komunikasi, karena komunikasi itu adalah bagaimana kita menyampaikan pesan, bagaimana kita menyampaikan pendapat di kehidupan sehari-hari, ngobrol, sama diskusi, jawab begitulah. Nah, kalau komunikasi kita baik atau dari kehidupan sehari-harinya baik, kita ngobrol dengan kita menyampaikan suatu pesan itu baik, kita ngobrol juga sesuai tata bahasa, sesuai kaidah, terus dengan intonasi yang tepat, yang kecepatan, nggak belibet, nggak terlalu lambat, di kehidupan sehari-hari juga benar. Nah, bagaimana di kehidupan profesional, di lingkup pekerjaan, itu kan komunikasi kita harus naik level. Kalau kita di dasarnya aja itu nggak bisa, gimana kalau kita nanti pas di lingkup pekerjaan nanti? That's why banyak anak muda yang gue nggak tahu ini benar apa enggak, yang skill bekerjanya itu gimana, bukan kok, yang tidak terlalu cepat mendapat pekerjaan. Ya, mereka lupa dengan skill utama itu, yaitu komunikasi, teman. Itu yang gue tahu. Sorry kalau gue salah tahu ya.
Cuman ya udah, ini adalah sebagai cara gue mengasah pisau gue atau melatih senjata gue, atau ya mengasah senjata gue atau melatih kemampuan gue dalam speaking agar kedepannya gue bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Rata-rata anak muda itu oke lah, dia sehari-hari dia ngobrol itu benar-benar ngalir, ngobrol cepet, akrab dengan seorang itu dengan cepet banget, ketawa gitu. Nah tapi mereka lupa dengan satu hal, komunikasi formal. Komunikasi formal itu menurut gue penting banget. Jangan lupa kerja dulu deh di lingkungan sekolah. Kalau kita sering ketemu tugas namanya presentasi, ketika kita mempresentasi sesuatu, disitulah skill komunikasi kita itu diasah, teman-teman. Ingat ya, presentasi bukan membaca, teman-teman. Presentasi adalah lu bagaimana menunjukkan atau mempresentasikan ide-ide lu ke teman-teman lu, ke audiens lu. Nah kalau lu udah menguasai skill komunikasi lu, otomatis misal lu presentasi di sekolah lancar, oke, opening bagus, pertengahan bagus, terus penutup bagus, lu nanti pas di dunia kerja itu udah enak banget, gue yakin. At least jangan stuttering lah, cuman ngomong pelan-pelan, sesuai dengan kaidah bahasa, tonasinya tepat, itu sudah cukup menurut gua. Dan ini adalah day 2 gua digital detox sekaligus melatih kemampuan gua rebuild. Itu sih, gua benar baru balik PKL, teman-teman. Gua baru PKL, gua kagak balik, nggak pulang ke rumah karena rumah banyak godaan gua. Rumah banyak godaan, ya udah, godaannya pasti ya tidur, nonton film, tahu apa, itu susah banget. Udah gue alihin ke sini aja, gimana gue bisa menjadi diri sendiri in my office before I get record outside my office. Fucking boring. My brains just stop functioning. My brain's like a cold. I was like fucking stubborn. I was freezing. I kept thinking I can't. Meanwhile, in here, I can speak loud. I can boost my confidence. Gue bisa nge-boost confidence gue. Gue bisa nge-boost kepercayaan diri gue. Itu penting banget. Oh iya, sekali lagi. Sebenarnya kenapa gue bikin video kayak gini, gue bikin digital journaling gue, kenapa gue pengen membangun komunikasi gue. Oke, kenapa? Karena gue mempunyai nanti aja deh next episode gitu, kalau lu pada nonton besok aja. Tapi seru juga ngobrol curhat, melakukan apa yang kita rasa gitu. Konten seru sih, orang-orang pada produktif ya. Konten orang-orang pada produktif sih, rajin upload. Selain dapat duit, mereka juga dapat kesenangan. Kenapa? Karena passion dia dan apa yang dia suka itu dikeluarkan di sini. Konten vlog karena mereka suka, upload terus dapat duit. Konten gaming karena suka gaming, dia upload terus karena mereka suka, karena mereka bekerja apa yang mereka suka, itu benar-benar kita senang. Kayak gue suka komunikasi, gue suka ngobrol, gue suka berbicara, makanya gue buat konten itu penting sih. 15 menit oke. Sampai jumpa di day 3
Digital Detox. Goodbye.